Hari ini saya mau bicara tentang pentingnya afirmasi firman. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana pentingnya deklarasi firman, saudara. Ketika kita menerima firman, seharusnya kita mendeklarasikan firman kepada seluruh alam roh. Sehingga semua alam roh tahu ada firman yang kita terima dari Tuhan, yang secara spesifik kita terima dari Tuhan. Ketika kita terima firman tapi kita tidak mendeklarasikannya, ada banyak kerugian yang bisa dialami baik oleh diri kita sendiri maupun oleh generasi yang di bawah kita atau oleh orang-orang di sekeliling kita. Ada kerugian yang cukup banyak. Nah, sekarang kita belajar tentang pentingnya afirmasi firman. Deklarasi adalah pernyataan, afirmasi adalah peneguhan. Saya ulangi, deklarasi artinya pernyataan, afirmasi artinya peneguhan. Nah, ketika saudara sudah mendeklarasikan firman, penting juga saudara mengafirmasi firman yang telah saudara deklarasikan. Karena seringkali saudara, penyebab mengapa firman yang kita deklarasikan tidak terjadi juga adalah karena kita memberikan afirmasi yang salah. Kita tidak memberikan afirmasi atau kita memberikan afirmasi yang salah. Itu sebabnya penting kita melatih mulut kita untuk sehari-hari memberikan afirmasi dari firman yang telah kita deklarasikan di kamar doa kita. Hari ini kita akan belajar betapa pentingnya afirmasi firman dari kisah hidupnya Abraham. Kita buka Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4, kita baca ayat itu terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas tentang kehidupan Abraham. Kita belajar bagaimana pentingnya afirmasi firman dari kehidupan Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Semua sudah di situ? Oke, ayo kita gerak cepat ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumahmu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Perhatikan janji Tuhan kepada Abram. Waktu itu namanya masih Abram. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Inilah inti dari janji Tuhan, bahwa Abram akan dijadikan oleh Tuhan bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abram melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi saudara-saudara, umur Abram ketika menerima janji Tuhan adalah 75 tahun. Alkitab mencatat seperti itu. Dan sebagaimana kita tahu saudara-saudara, bahwa Abram menerima penggenapan janji pada usia 100 tahun. Berarti ada rentang waktu 25 tahun antara dia menerima janji dan dia menerima penggenapan janji. 25 tahun. Jadi Abram menerima janji Tuhan itu usia 75 tahun dan menerima penggenapan janji umur 100 tahun. Berarti ada kurun waktu 25 tahun antara menerima penggenapan janji sampai antara menerima janji dan menerima penggenapan janji. Pertanyaannya adalah mengapa sampai begitu lama? Apakah ini masalah dari pihak Tuhan? Saya yakin bukan. Masalahnya pasti dari pihak Abraham. Mengapa bisa begitu lama? Nah, saya pelajari dari kehidupan Abram, saudara-saudara. Permasalahannya adalah Tuhan telah mendeklarasikan firman bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar, bahwa Abram akan memiliki keturunan yang banyak. Tetapi permasalahannya adalah Abram tidak memberikan afirmasi yang tepat dari firman Tuhan yang dia terima. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat kita baca seluruhnya lah sampai satu perikop itu, sampai ayat 18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18.
Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Perhatikan saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah di dalam hal keuangan, dalam area keuangan, Abram sudah terbangun imannya secara permanen, secara kuat. Ya, Abram sudah terbangun imannya secara permanen, secara kuat. Jadi dia tidak punya masalah dalam area keuangan. Itu sebabnya dia mempunyai banyak harta. Dan Lot yang ikut dengan dia pun tidak kekurangan, punya banyak harta. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kalau saudara mengikuti orang yang benar dan mengikutinya dengan benar, saudara tidak akan pernah kekurangan. Oke? Lalu ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Oke, ayat yang ke tadi sampai ayat berapa? Oke, ayat yang ke-6 sekarang. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi harta mereka berdua itu kalau digabung kebanyakan, saudara. Sampai negeri yang mereka diami tidak cukup untuk memuat harta mereka. Ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi saudara-saudara, terjadi perkelahian antara gembalanya Abram dan gembalanya Lot, pegawainya Abram dan Lot. Lalu Abram berkata, Lot, kita nggak boleh berkelahi karena kita ini saudara. Jadi sebaiknya engkau memilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Kira-kira seperti itu. Jadi Abram memberikan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu untuk memilih tanah yang dia sukai. Kenapa? Karena bagi Abram, dimanapun dia tinggal, dia tidak akan kekurangan. Dia percaya dimanapun dia tinggal, Tuhan akan memberkati dia. Dia tidak akan kekurangan. Iman Abraham dalam hal keuangan itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat firm di dalam hatinya. Dia percaya penuh bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya, bahkan berlimpah-limpah dipenuhi semua kebutuhannya. Dia nggak pernah takut kekurangan. Itu sebabnya ketika terjadi masalah dengan Lot, dia suruh Lot yang memilih. Orang kalau takut kekurangan, saudara, dia dulu yang memilih. Yang terbaik baginya, yang buruk dikasih kepada Lot, kan gitu saudara. Lagi pula Abram kan lebih tua daripada Lot. Harusnya dia yang memilih. Tapi dia memberikan kesempatan kepada anak muda itu untuk memilih terlebih dahulu. Karena bagi Abram, dimanapun dia ditempatkan, nggak ada tempat basah, nggak ada tempat kering, semua tempat jadi basah. Karena Tuhan yang memberkati Abram. Jadi kisahnya kira-kira begitu saudara. Lalu Lot memilih tanah yang dia lihat bagus, dan Abram tetap tinggal di Kanaan. Lot memilih daerah Sodom dan Gomora. Lalu ayat yang ke-14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi setelah Lot berpisah dari Abram, maka Tuhan berfirman kepada Abram bahwa seluruh negeri disuruh pandang dari timur ke barat, dari ke utara ke selatan, semuanya akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan seperti itu. Tuhan mengkonfirmasi imannya Abram bahwa Abram memang akan diberkati oleh Tuhan. Semua akan terjadi seperti yang Abram percayai, kira-kira seperti gitu. Tetapi tidak sampai di situ. Ayat 16, Tuhan mulai mencecar bagian lemahnya Abram, yaitu soal keturunan. Tuhan berkata dalam ayat 16 dan Kejadian pasal 13 ya saudara, ayat yang ke-16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalalilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Ada area-area dalam kehidupan kita yang kita sudah kuat imannya di satu area, tapi belum tentu kuat imannya di area yang lainnya. Kita sudah mengalami keyakinan yang teguh di dalam area keuangan, misalnya seperti Abraham, tapi dalam area keluarga, dalam area keturunan, kita belum memiliki keyakinan yang teguh di situ. Dari mana kita tahu? Dari perkataan dan tindakannya. Dari tindakan Abraham, dari perkataan Abraham, kita tahu pasti bahwa dia punya iman yang teguh di dalam area keuangan. Dia tidak pernah takut kekurangan, dia ditempatkan gimana saja, dia yakin Allah adalah Allah yang menyediakan, Allah adalah Allah yang mencukupi. Jadi saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa seringkali atau kadang-kadang kita ini bisa kuat dalam satu area, kuat imannya maksud saya dalam satu area, tetapi tidak kuat dalam area yang lainnya. Nah, sedangkan yang Tuhan janjikan kepada Abram bukan cuma Tuhan memberkati Abram, tapi Tuhan akan menjadikan Abram keturunannya sangat banyak, menjadikan Abram bangsa yang besar. Justru itulah inti janji Tuhan, bahwa keturunan Abram akan menjadi bangsa yang besar. Bukan cuma diberkatinya, tapi Abram menangkap diberkatinya itu begitu kuat dan begitu dia percaya, sehingga ketika dia keluar dari negerinya sendiri, dia nggak pernah takut kekurangan, saudara. Dan ketika terjadi perkelahian antara pegawainya dia dan pegawainya Lot, dia suruh Lot yang memilih terlebih dahulu untuk memilih yang terbaik bagi dia. Jadi Abram bisa menerima yang terburuk bagi dia, tapi dia tidak masalah karena dia percaya Tuhan yang memberkati kehidupannya. Jadi iman dalam area keuangan, dalam kehidupan Abram ini sudah terbangun kuat, saudara-saudara. Hanya iman dalam area keluarganya, dalam area keturunannya ini masih sangat lemah. Dan kalau saudara perhatikan, saya perhatikan dalam kisah Abraham, setiap kali Tuhan datang kepada Abram, titik itu yang dicecar. Tuhan selalu ngomong tentang keturunan kepada Abram. Tuhan selalu ngomong tentang keturunan kepada Abram, sedangkan itulah titik lemahnya. Dan itu sebabnya kalau saudara perhatikan, setiap kali Tuhan ngomong soal keturunan kepada Abram, Abram responnya kurang oke. Ya saudara, dia itu responnya kadang dia diam saja, kadang tertawa, kadang dia ngomong. Nah, nanti kita lihat semua kisahnya, saudara ya. Nah, cuma awal ini saya mau membuktikan kepada saudara bahwa Abram itu iman dalam area keuangannya sudah sangat kuat, sudah punya keyakinan yang teguh dalam area keuangan. Itu sebabnya dia tidak pernah kekurangan, dia tidak pernah punya masalah dalam keuangan. Ya saudara-saudara, mau ditaruh dimanapun, dia percaya Tuhan akan mencukupi dia. Nah, ada satu bukti lagi, tapi Tuhan tetap mencecar tentang keturunan. Setelah Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, inilah negeri yang akan kuberikan kepadamu.
Lalu Tuhan bilang keturunanmu akan sangat banyak seperti pasir di tepi pantai. Tidak terhitung banyaknya. Nah, satu bukti lagi bahwa Abraham sudah sangat kuat imannya dalam area keuangan. Kejadian pasal 17 ayat 17 sampai 23. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 23. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 23. Semua sudah di situ? Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Raja Sodom ini mewakili dunia, saudara. Karena kita tahu di Sodom ada banyak kesenangan dunia yang beredar, ada banyak dosa di sana, sehingga pada akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom, membumi hanguskan Sodom. Tapi sebelum mereka sempat berinteraksi, kisahnya diselak dengan Melkisedek, Raja Salem. Melkisedek datang bertemu dengan Abraham, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek adalah penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi dia memang orang yang diberkati Tuhan. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, bukti bahwa Abraham imannya sudah sangat kuat dalam keuangan adalah tanpa disuruh, tanpa diminta, dia memberikan 1/10 dari semua hartanya kepada Melkisedek, saudara-saudara. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, perhatikan perkataan Abraham, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Abraham menolak kekayaan yang mau diberikan kepada Abraham oleh Raja Sodom. Dia menolak kekayaan dari dunia ini, intinya seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau ada kesaksian hidupnya yang mengatakan bahwa dia kaya karena Raja Sodom. Dia kaya karena dunia ini. Dia mau kesaksian hidupnya disaksikan oleh orang banyak adalah bahwa dia kaya karena dia diberkati oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Itulah imannya Abraham. Itulah deklarasinya Abraham. Dan dalam hal itu dia sudah sangat kuat. Hanya orang-orang yang sudah terbangun imannya secara kuat dalam area keuangan, yang tidak pernah takut kekurangan dalam hidupnya, yang tidak pernah takut kehilangan dalam hidupnya, dan yang tidak pernah takut menolak tawaran keuntungan yang besar sekalipun dari dunia ini. Orang yang sudah kuat imannya dalam area keuangan tidak menerima semua tawaran yang diajukan kepadanya. Kalau tawaran itu berasal dari Raja Sodom, dia akan menolaknya. Dia tidak mau orang mengatakan dia kaya karena dunia. Dia kaya karena pertolongan dunia ini. Dia mau orang menyaksikan bahwa dia kaya karena dia diberkati oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Sampai di sini paham ya saudara? Jadi iman Abraham dalam area keuangan sudah mantap. Itu sebabnya dia bisa memberikan afirmasi yang mantap untuk imannya itu. Itulah yang menyebabkan dari sekian banyak janji Tuhan kepada Abraham, kan janjinya menjadi bangsa yang besar, diberkati, ya kan saudara, menjadi berkat dan sebagainya. Ya, yang diberkatinya ini terjadi duluan saudara. Abraham itu diberkati sangat luar biasa. Mengapa? Karena itu yang dia percayai, dan dia terus-menerus memberikan afirmasi yang tepat untuk deklarasi yang Tuhan sampaikan kepada dia melalui perkataannya. Nah sekarang mari kita melihat betapa lemahnya iman Abraham di dalam hal keturunan. Apa buktinya? Dari perkataannya. Dari perkataannya, coba saudara perhatikan pasal 15 sekarang.
Pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4 kita baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perhatikan jawaban Abram. Tadi dalam pasal 13, waktu Tuhan bicara tentang keturunan, Abram diam saja. Nah sekarang Tuhan belum bicara tentang keturunan, Tuhan baru bicara soal upahmu akan sangat besar. Ayat 2 Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Inilah kepercayaan Abram. Atau inilah pola pikir Abram. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ini budaknya atau hambanya Abraham. Lalu ayat 3 lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini adalah afirmasi yang saya katakan afirmasi. Abram memberikan afirmasi yang tidak tepat, dan saya yakin ini bukan hanya pada saat ini dia katakan, tapi sehari-hari pikirannya itu dipenuhi dengan pikiran yang seperti itu. Ada 3 pemikirannya. Yang pertama, Tuhan tidak memberikan aku keturunan. Yang kedua, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Yang ketiga, yang akan mewarisi semua hartaku adalah Eliezer, bujangku itu. Dan ketiga pemikiran ini terus-menerus diulangi oleh Abram sehari-harinya, sehingga akhirnya ini memberikan afirmasi yang tidak tepat dari deklarasi firman yang telah Tuhan sampaikan kepada Abram, saudara-saudara. Tapi perhatikan cara Tuhan mengajar Abram. Setiap kali, perhatikan ya, kalau Abram ketemu dengan Tuhan, setiap kali Abram ngomong tentang keturunan yang salah, setiap kali Abram memberikan afirmasi yang salah, Tuhan segera meluruskannya. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan segera meluruskan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Artinya Tuhan mau berkata, pertama dia akan memiliki anak. Anaknya sendiri yang akan menjadi ahli warisnya, bukan bujangnya. Diluruskan. Jadi saya harap saudara bisa belajar dari kisah ini. Setiap kali kita memberikan afirmasi yang salah, ayo kita belajar meluruskannya. Karena saya percaya setiap kali kita memberikan afirmasi yang salah dalam kehidupan kita, yang tidak sesuai dengan deklarasi firman yang kita terima dari Tuhan, maka Tuhan akan meluruskannya segera. Saudara akan merasa di dalam diri saudara, ini ada sesuatu yang salah. Saudara ngomong ini salah nih. Tapi seringkali saudara bablas. Saudara lanjutkan gitu loh saudara. Nah, bayangkan ini. Kalau Abram menerima deklarasi firman bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan sangat banyak, tapi sehari-hari dia ngomongnya, Tuhan tidak memberikan aku keturunan. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai seorang anak. Yang menjadi ahli warisku adalah bujangku Eliezer. Nah, kalau sehari-hari dia ngobrol dengan istrinya, dia ngobrol dengan saudaranya, dia ngobrol dengan orang-orang sekitarnya, yang keluar adalah afirmasi yang salah, afirmasi yang tidak tepat. Saya yakin inilah yang menjadi terjadinya penundaan akan penggenapan janji. Mengapa? Karena Abram tidak memberikan afirmasi yang tepat,
sehari-harinya dari firman Tuhan yang dia terima. Lanjut, Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Nggak apa-apa ya saudara, kita banyak baca Alkitab. Toh Alkitab memang ada untuk dibaca. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah saudara perhatikan, tindakan yang dilakukan oleh Abram dan Sarai ini juga merupakan afirmasi yang salah. Afirmasi yang tidak tepat. Jadi afirmasi itu saudara bukan hanya dari perkataan, tetapi juga dari tindakan. Kalau dalam doa saudara sudah mendeklarasikan firman, pastikan sehari-hari dalam hidup saudara, saudara memperkatakan sesuatu yang sesuai dengan firman yang saudara deklarasikan, bukan yang menentang firman yang kau deklarasikan. Dan afirmasi itu juga butuh tindakan. Di dalam roh, melihat perkataan saudara, tindakan saudara, apakah memberikan peneguhan tentang deklarasi firman yang saudara lontarkan di dalam dunia roh. Kita perhatikan dari perkataannya, Abram memberikan afirmasi yang tidak tepat, melawan firman. Dia berpikir, dia berkata, aku akan meninggal dengan tidak memiliki keturunan. Ya saudara, Tuhan tidak memberikan aku seorang anak. Dan yang akan menjadi ahli warisku adalah bujangku Eliezer. Lalu dia bertindak, dari istrinya juga sih. Hagar tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Lalu dia Sarah maksud saya, tidak sabar menanti janji Tuhan digenapi, lalu dia memberikan budaknya Hagar untuk dikawini oleh Abram supaya mendapatkan anak. Karena dalam zaman itu, pada masa itu budaya yang berlaku adalah apabila seorang budak melahirkan anak untuk tuannya, maka anak itu secara legal adalah milik dari tuannya. Karena budak itu kehilangan haknya saudara. Jadi kalau budak itu melahirkan anak untuk tuannya, itu anak menjadi anak tuannya, bukan menjadi anak budak itu. Secara hukumnya seperti itu. Jadi afirmasinya tidak tepat, baik dari perkataan maupun tindakan. Pasal 17 sekarang. Ayat 1 sampai 21, perhatikan baik-baik. Kita pendalaman Alkitab hari ini ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, wow. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kembali Tuhan bicara tentang anak, tentang keturunan. Pokoknya setiap kali Tuhan datang kepada Abram, dia selalu bicara tentang anak, tentang keturunan. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, dan di seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki antara kamu harus disunat.
harus dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, saya baca dengan cepat ya saudara, ini perkataan Tuhan semuanya nih saudara, kepada Abraham. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Jadi 3 session ini Tuhan ngomong saudara kepada Abraham. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Perhatikan saudara, Tuhan itu ngomong sampai 3 session kepada Abraham. Ayat 1 sampai 16 itu Tuhan ngomong terus. Perhatikan responnya Abraham dalam ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Perhatikan saudara, ketika Tuhan ngomong tentang keturunan, Abraham malah tertawa. Gak sopan ini saudara. Tuhan ngomong panjang-panjang sampai 3 session, sampai 16 ayat. Abraham malah tertunduk dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi pemikiran Abraham adalah tidak mungkin. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ini afirmasi yang tidak tepat lagi dari Abraham saudara mengenai deklarasi firman. Dan seperti saya katakan tadi, setiap kali Abraham memberikan afirmasi yang tidak tepat, Tuhan segera meluruskannya. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu, dan seterusnya. Ayat 23, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki seisi rumahnya, mengerat kulit katanya mereka. Jadi disunat semuanya. Sudah tahu kelebihan Abraham itu adalah taat. Tuhan suruh dia pergi dari negeri orang tuanya, dia pergi. Tuhan suruh menyunat semuanya, dia sunat semuanya saudara. Tetapi terkadang saudara-saudara, kita bisa taat melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi ada satu area yang kita lemah dalam mempercayai Tuhan. Dan biasanya itu adalah musuh bebuyutan kita dari dulu. Itu masalah yang dari dulu terus mengikuti kita. Masalah Abraham adalah istrinya mandul, dia tidak punya anak. Itu musuh bebuyutannya. Kemana dia pergi, masalah itu menggelayutinya, merongrongnya, dan menggembosi imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, dia jadi seringkali memberikan afirmasi yang salah dalam area tersebut. Dalam area keuangan, semua perkataannya itu memberikan afirmasi yang tepat, tindakannya juga memberikan afirmasi yang tepat. Tapi dalam area keturunan, dia selalu memberikan afirmasi yang salah, baik dalam perkataan maupun tindakan.